Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Mustifa Fauzia, Hasna Safira Riandika, Nikmatin Holisoh, dan Siti Mardia akan mempresentasikan tentang landasan keilmuan psikologi. Materi yang pertama yaitu sejarah munculnya psikologi Islam. Ada 4 periode, yaitu yang pertama yaitu periode pertama pada abad ke-19 tahun 1879. Psikologi sebagai sains dimulai ketika Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai 1920 dari Universitas Leipzig di Jerman mendirikan laboratorium untuk eksperimen dan observasi. Di periode ini, persentuhan agama dan psikologi belum muncul. Periode kedua, di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Para psikolog berusaha untuk mengkaji dan menafsirkan perilaku beragama berdasar konsep dan teori psikologi. Psychology of Religion, psikologi agama, sudah menjadi salah satu cabang dari psikologi dengan tokoh utama Edwin Diller Starbuck, James H. Loewe, dan William James dengan tulisan-tulisan karya mereka. Periode ketiga, tahun 1930 sampai 1950-an. Terjadi kemerosotan hubungan agama dengan psikologi. Hubungan agama dengan psikologi tidak saling menghargai, menganggap dirinya masing-masing benar dan menolak kebenaran yang lain. Periode keempat dimulai tahun 1960-an sampai tahun 2001. Pengembangan psikologi mengarah pada usaha-usaha untuk menjadikan nilai, budaya, dan agama sebagai objek kajian psikologi dan sebagai sumber inspirasi bagi pembangunan teori-teori psikologi. Sehingga hubungan agama dengan psikologi bersemi kembali. Kemudian muncul aliran Gestalt berpendapat bahwa jiwa harus dipelajari secara totalitas. Pemuka aliran ini adalah Max Wertheimer tahun 1880 sampai 1943 Masehi, Kurt Kafka 1886 sampai 1941 Masehi, dan Wolfgang Kohler 1887 sampai 1967 Masehi. Selanjutnya adalah teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 Masehi, mengatakan bahwa jiwa manusia memiliki potensi diri, yakni ID, ego, dan superego. Muncullah paradigma psikologi yang objektif dengan metode empirisme, yaitu behaviorisme. Dasarnya bahwa tingkah laku manusia sebagai manifestasi kejiwaannya merupakan respon dari stimulus yang diterimanya dari lingkungan, dan teori ini lebih dikenal dengan stimulus respon. Aliran behaviorisme dengan tokohnya yang terkenal antara lain Ivan Pavlov, Johann Bewaston, dan G.F. Skinner. Abraham Herlot Maslow pada tahun 1908 sampai tahun 1970 Masehi mengembangkan aliran psikologi humanistik yang mengakui adanya kualitas insani dalam diri manusia berupa berpikir, abstraksi, imajinasi, perasaan, dan lain-lain. Tahun 1970 Masehi terbentuk aliran psikologi transpersonal yang mengkaji manusia secara totalitas dengan memperhatikan 4 dimensi, yaitu dimensi biologis, psikis, sosio, dan spiritual. Tahun 1975 muncul kesadaran di kalangan psikologi muslim atas paradigma yang berkembang di barat adalah psikologi Islam yang didasarkan, diadopsi, dan ditransformasikan dari konsep-konsep atau teori-teori psikologi barat yang kemudian diislamisasikan.
hasilnya dimasukkan ke dalam hasanah Islam. Penggunaan istilah Islam dengan huruf I pada kata Islam disebabkan ketidakpercayaan bahwa apa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan Islam atau tidak, karena kerangkanya adalah dari hasanah lain. Metode pengembangan psikologi Islam ini menggunakan metode pragmatis. Ada juga yang melalui metode idealistik yang mengutamakan panggilan psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri, yaitu psikologi Islam tanpa huruf I pada kata Islam, didasarkan atas nilai-nilai dasar Islam, Al-Quran, hadis, dan pemikiran para psikologi Islam. Orang Muslim seharusnya dapat membangun psikologi jauh lebih sempurna dari orang Barat, karena orang Muslim memiliki pedoman dasar yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua, yaitu pengertian psikologi Islam. Secara etimologi, psikologi memiliki arti ilmu-ilmu tentang jiwa. Dalam Islam, istilah jiwa memiliki padanan dengan kata nafs, meski ada juga yang menyamakan dengan istilah ruh. Namun begitu, istilah nafs lebih populer penggunaannya daripada istilah ruh. Dan dengan demikian, psikologi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ilmu al-nafs atau ilmu al-ruh. Secara istilah, psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kewajiban manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Psikologi Islam juga disebut dengan kajian ilmiah terhadap jiwa atau rohania manusia dalam perspektif ajaran Islam. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam menjadi tolak ukur gambaran kejiwaan manusia yang diamati melalui tingkah lakunya. Psikologi Islam adalah ilmu tentang jiwa manusia dalam pandangan Islam yang berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku manusia. Psikologi Islam merupakan corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Sumber pengetahuan psikologi Islam seharusnya ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan empiris, filosofis, bayani. Sebagai contoh, melalui penelitian empiris kita dapat mengetahui tentang kehidupan keberagaman manusia terkait praktik ibadah dan aspek keagamaan lainnya, serta pengaruhnya terhadap kejiwaan manusia. Dalam usaha pengembangan ilmu, ilmuwan psikologi Islami dapat melakukan upaya perbandingan komparasi antara psikologi modern dengan konsep-konsep yang dijabarkan dalam Al-Quran, hadis, dan hasil pemikiran para ulama. Komparasi tersebut berguna untuk mengetahui sejauh mana terjadi keserupaan, similarisasi, kesejalanan, paralelisasi, saling melengkapi, komplementasi, saling memperkuat, verifikasi, dan saling menyangkal falsifikasi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani psikologi yang merupakan gabungan dan kata pise dan logos. Pise berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah pise atau jiwa masih terlalu sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, gaib, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa ini, istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Psikologi dapat dipahami dengan arti ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan yang dalam perkembangannya diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia. Ketika ada sebuah ungkapan pertanyaan apa itu jiwa, maka sejatinya tidak seorang pun yang tahu dengan pasti jawabannya, karena
kekaburan arti tersebut, maka tidak jarang muncul berbagai macam pendapat mengenai arti jiwa dari hal yang berbeda ini, maka secara otomatis muncul pula perbedaan arti psikologi. Pada zaman Renaissance, seorang tokoh bernama René Descartes 1596 sampai 1650 yang berasal dari Perancis pernah mencetuskan sebuah definisi tentang psikologi. Menurut beliau bahwa yang dimaksud dengan psikologi adalah ilmu tentang kesadaran. George Berkeley 1685 sampai 1753, filosof dari Inggris, mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang penginderaan. Salah satu tujuan munculnya ilmu psikologi ini adalah untuk membuka tabir dari sisi kemisterian manusia melalui perilaku-perilakunya. Di samping untuk membuka tabir kemisterian dari sisi perilaku manusia tersebut, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan sebuah dalil yang dapat mengkorelasikan dengan perilaku dengan cara memperhatikan situasi, kondisi, serta perilaku lainnya. Dalam hal ini, David Edwards menambahkan bahwa salah satu tujuan psikologi adalah untuk memahami, memprediksi gejala-gejala yang timbul, serta usaha untuk mengontrol sebagaimana yang pernah dilakukan oleh disiplin ilmu lainnya dengan cara menggunakan metode ilmiah. Jadi, jelas bahwa psikologi mengkaji tentang jiwa manusia melalui perilaku dan hubungannya dengan lingkungan sehingga akan didapatkan sebuah kesimpulan untuk lebih memahami karakter manusia. Dalam banyak kata, Al-Quran menyebut kata manusia dengan segala penafsiran dan tujuannya. Di antaranya kata tersebut yakni al-insan, al-anas, al-bashar, dan Bani Adam. Tokoh-tokoh psikologi Islam. 1. Ibnu Rushd tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Beliau menjabarkan pemikirannya di bidang psikologi. Salah satu tafsirannya mengenai karya Aristoteles De Anima atau mengenai jiwa. Beliau mengajukan teori baru yang kemudian dikenal sebagai teori kesatuan akal. Kedua, Ibnu Sina tahun 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Beliau dengan nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina dilahirkan di Afshana dekat Bukhara yang saat ini di sekitar Uzbekistan. Di samping itu, mengkaji bidang filsafat dan psikologi. Beliau juga pakar dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan kedokteran. Tidak kurang dari 450 buku karya tulis yang menjadi referensi kemajuan ilmu dan teknologi di Eropa dan modern. Di antara kitab beliau yang terkait dengan psikologi adalah Ahwal an-Nafs. Ketiga, Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Di dunia barat sering disebut dengan nama Al-Ghazal. Terlahir di kampung Ghazalah, kota Tus di daerah Khorasan yang saat ini di daerah Iran. Hidup di era Daulah Khilafah Abbasiyah. Beliau ahli dalam berbagai sakofah antara lain sejak dari ilmu fikih, usul fikih hingga tasawuf dan psikologi. Dalam ranah psikologi, justru banyak sekali ilmuwan saat ini yang mengambil referensi dari pemikiran Al-Ghazali. Buku yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Keempat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tahun 1292
sampai 1350 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdillah Syams al-Din Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Ayub Ibnu Sa'ad Ibnu Haris Ibnu Makizin ad-Din al-Zurri al-Dimsyqi. Tanah kelahirannya Damaskus, Syria. Beliau adalah ilmuwan yang cemerlang, menguasai banyak keilmuan, antara lain ilmu tafsir, hadis, fikih, ulum, tasawuf, psikologi, dan pendidikan, dan psikiater. Dalam masalah psikologi dan pendidikan, beliau mengkaji sejak dari fase janin atau preconception hingga lahir, dewasa hingga pos kehidupan, sebuah perjalanan di hari pembalasan. Dengan itulah, banyak kalangan menyebut bahwa beliau adalah pakar psikologi religius. Praktek psikiater ditemu dengan mengkonvergensikan antara tasawuf dan psikologis. Tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak. Beliau anak seorang gubernur di Kufah pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Sejak dari Khalifah Al-Amin tahun 809 sampai 813, Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi, Al-Mu'tasim dari tahun 833 sampai 842 Masehi, Al-Wathiq dari tahun 842 sampai 847 Masehi, dan Al-Mutawakkil dari 847 sampai 861 Masehi. Secara umum, beliau memiliki keahlian dalam sejumlah bahasa, termasuk penerjemah bahasa Yunani, ahli kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan pengembangan psikologi. Dalam pandangan psikologi, lebih mengarah pada Plato daripada Aristoteles. Al-Kindi menganggap psiko memiliki 3 daya. Pertama, al-quwah al-aqliyah, yaitu daya jiwa berakal. Kedua, al-quwah asyawaniyah, yaitu daya jiwa nafsu. Ketiga, al-quwah al-ghadabiyah, yaitu daya jiwa amarah. Keenam, Al-Farabi tahun 339 atau 950 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu An-Nasr Muhammad Al-Farabi. Beliau adalah seorang yang jenius dengan menguasai setidaknya 5 bahasa. Disiplin ilmu yang dikuasai antara lain kedokteran, kimia, matematika, musik, filsafat, dan dasar-dasar psikologi. Khusus terhadap kajian psikologi, beliau lebih mengarah pada tataran perilaku moral dengan menggabungkan antara filsafat dan syariat. Ibnu Khaldun tahun 808 Masehi atau 1406 Hijriah. Dalam uraian sejarah yang panjang, beliau ahli dalam sejumlah disiplin ilmu. Namun, dalam konteks ilmu perilaku beliau sering disebut dengan bapak sosiologi di dunia Islam, yang lebih mendahului Auguste Comte, seorang sosiolog dari dunia barat. Dalam dunia psikologi, lebih mengarah pada kajian psikologi sosial. Kitab beliau yang paling terkenal hingga hari ini adalah Al-Muqaddimah. At-Tabari tahun 838 sampai 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan bin Sahal At-Tabari. Beliau adalah ilmuwan muslim pada abad ke-9 di era kekhilafahan Abbasiyah, yakni Mu'tasim Billah pada tahun 833 sampai 842 dan Mutawakkil Billah pada tahun 847
sampai 861. Beliau seorang ahli dalam banyak disiplin keilmuan, antara lain Sakofah Islam, juga ilmu kedokteran, fisika, dan psikologi. Beliau menulis kitab yang sangat masyhur, yakni Firdaus Al-Hikmah. 9. Ahmad Ibnu Sahal Al-Bakhi. Pada tahun 850 sampai 934 Masehi. Dalam kitabnya Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus bersama Muhammad Ibnu Zakaria Razi atau Razes, Al-Bakhi dikenal sebagai ulama yang dan cendekiawan muslim yang mempelajari psikoterapi. Bahkan beliau Ar-Razi telah mendirikan rumah sakit mental di Baghdad di tengah kejayaan ideologi Islam Al-Khilafah Al-Islamiyah. Itulah kiranya Ar-Razi sering disebut dengan bapak psikoterapi. Pada era keemasan Islam tersebut di Eropa belum terjadi apa-apa. Bahkan masih banyak terjadi perbudakan. Di Eropa masih dalam abad kemunduran, sehingga orang yang mengalami gangguan mental disebut dengan kerasukan setan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.